Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada? Perkenalkan, saya Muhammad Fahrudin dari PTD SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Berikut saya lampirkan video praktik baik implementasi buku sekolah berhati pada mata pelajaran IPA dengan materi krisis air. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabar kamu hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Di hari yang agak mendung ini kalian masih bisa ikut pembelajaran kita di hari ini ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang isu-isu lingkungan di Indonesia terkait tentang pencemaran lingkungan, yaitu sampah. Yaitu masalah yang ya bisa dibilang agak sulit untuk diselesaikan ya, tapi itu adalah PR bagi kita semua untuk menyelesaikan sampah. Nah, untuk kasus selanjutnya ya, permasalahan yang ada di Indonesia yaitu tentang krisis air bersih. Ya, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita ya, ini ya Bapak harapkan setelah pembelajaran ini ya, dalam dua pertemuan kalian dapat menjelaskan pentingnya air untuk kehidupan ya, menganalisis penyebab krisis air bersih di Indonesia. Ketiga, menyusun solusi kreatif dalam upaya mencegah dan atau mengurangi krisis air yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, jadikan produk kampanye atau inovasi yang mencegah dan atau mengurangi krisis air yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Ini tujuan kita ya dalam pembelajaran krisis air ini ya. Baik, sebelum kita ke pembelajaran ini ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Hari ini yang tidak masuk banyak? Banyak? Masuk semua, alhamdulillah ya. Baik ya, ini ya, Bapak ada dua gambar ya yang di depan bisa kalian lihat. Kira-kira ya, ketika kamu lihat gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Atau apa yang terbesit dalam pikiran kamu ketika kamu melihat gambar ini? Krisis air yang disebabkan oleh pemerataan sumber daya alam yang kurang tepat oleh pemerintah daerah. Kalau kita bisa lihat, memang ya ini ada sekumpulan ibu-ibu yang sedang mencari air bersih. Mereka ada yang di sini ya, ada yang mengambil air dari genangan air, ya ada juga yang mengantri air bersih dari mobil yang mengangkut air bersih. Ya ini sungguh ironis ya, kita Indonesia ya, yang katanya negara kaya akan sumber daya alam, tapi ternyata kalau dilihat dari gambar ini masih ada beberapa wilayah yang kekurangan air bersih ya. Oke, ya ini ada beberapa informasi. Yang pertama ya, tentu kita harus refleksi dulu ya, berapa sih ya berapa liter penggunaan air yang sering kita gunakan di rumah kita ya, baik untuk mandi, cuci ya, serta makan dan minum dalam sehari ya. Banyak atau sedikit di rumah kita yang kita pakai? Banyak ya. Terus kalian juga bisa kita hitung ya, kira-kira berapa liter ya yang kita gunakan dalam sehari ya, pasti sangat banyak juga ya. Dan terus meningkat secara konsisten hingga tahun 2019. Meningkatnya kebutuhan air bersih ya, ini terdampak pada menurunnya cadangan. Hal ini karena semakin lama air bersih akan semakin terbatas jumlahnya. Di Indonesia diprediksi pada tahun 2025 itu akan menjadi salah satu negara yang mengalami krisis air. Krisis air ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan air yang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Ini penting ya, jadi semakin banyaknya penduduk, otomatis kebutuhan akan air semakin meningkat. Tetapi jumlah airnya pada tempat itu akan terbatas. Ya. Oleh karena itu sangat penting untuk mengelola penggunaan air, dimulai dari menghemat air dengan menggunakan air bekas untuk keperluan tertentu, misalkan menyiram tanaman dari air cucian beras, atau tidak membiarkan keran air menyala saat tidak digunakan. Ya, ini menurut Purwanto dan Susanto
sebesar 71% luas permukaan bumi adalah permukaan air, sedangkan sisanya adalah luas daratan sekitar 29%. Akan tetapi 97% ini merupakan air laut atau air asin yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan manusia. Sementara itu 3% lainnya air terdapat dalam berbagai bentuk, diantaranya di gunung-gunung es di kutub bumi 2% dan air tawar 0,75%. Ya, air tawar inilah yang nantinya akan menjadi sumber air yang mendukung kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita hanya bisa memakai itu sekitar 0,75% dari jumlah air yang ada di bumi. Ya, itu beberapa fakta yang ternyata kebutuhan air di Indonesia itu akan semakin bertambah. Ya, tapi jumlah air bersihnya itu sendiri akan terbatas. Ya. Oke, ya sebelum kita ke pembelajaran, ya kita refleksi dulu nih ya terkait apa yang sudah kita lakukan ya untuk menjaga air tetap bersih di lingkungan kita. Ya, siapkan handphone kalian. Ya, Bapak minta kamu untuk menyekat barcode yang ada di depan ini. Di rumah saya masih ada barang-barang yang agak rapi Pak, khusus 3 barang seperti sikat gigi, 4 sampo dan lain-lainnya Pak. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan barang itu masih berserakan di dekat keran air ya. Nggak apa-apa, nanti setelah ini Rafif bisa merapikannya ya Bib ya. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan RKPD. Ini Bapak akan memberikan RKPD untuk masing-masing kelompok. Ya. Berarti saat ini kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kalian. Mau kelompok mana dulu yang maju? Berdasarkan kasus di atas yang berdasarkan QR, permasalahan apa yang dihadapi oleh para warga dan mengapa hal tersebut penting bagi warga? Jawabannya adalah permasalahan yang dihadapi warga yaitu krisis air bersih dan banjir akibat kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, serta perubahan iklim. Hal ini penting karena air bersih dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ternyata sangat luar biasa ya ide-ide yang bisa kalian sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya tadi ada yang berencana membuat video dokumenter, ada yang membuat poster, ada yang membuat produk. Yaitu terserah kalian. Ya Bapak nggak memaksa. Yang penting apa? Yang penting sesuai dengan kemampuan kalian dan minat kalian. Ya, kalau kita bekerja sesuai minat kita, pasti itu akan menyenangkan. Ya, itu bukan suatu paksaan. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita akan dari kesimpulan dan refleksi pada kegiatan kita kali ini. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pentingnya air bersih untuk kehidupan? Yang kedua, apa yang telah kalian lakukan dalam menghemat air? Dan apa hal yang menurut kamu itu yang paling penting itu apa? Bersih sangat penting untuk kehidupan manusia karena digunakan untuk minum, memasak, dan untuk menjaga kesehatan. Apa yang telah kalian lakukan untuk menghemat air?
air. Apakah hal tersebut penting menurut kalian? Mengapa? Saya menghemat air dengan mematikan keran saat tidak dipakai dan menggunakan air secukupnya. Menurut saya, hal tersebut penting agar persediaan air tetap terjaga dan tidak terbuang sia-sia. Terima kasih Mutiara ya atas refleksinya. Ya ternyata benar ya, air itu cukup penting buat tubuh kita atau buat kehidupan manusia. Ya kita dengan adanya air bersih, ya kita bisa mencuci, bisa mandi dan lain sebagainya. Ya hal apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Ya salah satunya dengan menghemat air ataupun yang paling simpelnya adalah kita menutup keran. Ya ketika keran itu masih meneteskan air. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Ya untuk pertemuan selanjutnya, ya Bapak minta tadi ide-ide kamu terhadap produk kamu itu kamu nyatakan ya atau kamu buat ya produk kamu sebaik mungkin. Ya tadi Bapak pesannya ingat ya buat sesuai dengan minat dan kemampuan kamu. Ya jangan ada yang dipaksakan. Ya terima kasih untuk hari ini. Selamat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ternyata sangat luar biasa sekali ya potensi-potensi dari diri kalian. Ya, tadi inovasi yang kalian sampaikan dan juga produk yang kalian tampilkan itu sangat menggugah. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini yaitu bisa minimal ya kita secara pribadi dapat menghemat air secara bijak. Ya kita menggunakan air secara bijak dan pergunakan air dengan seperlunya. Oke, ya penilaian diri ini adalah untuk melihat bagaimana sih ya, respon kamu ya selama ini dalam pembelajaran ya dari awal sampai akhir. Ya silakan di scan barcode-nya. Untuk selanjutnya kita akan refleksi ini dari kegiatan kita hari ini. Ya siapa yang bisa refleksi untuk kegiatan hari ini ya setelah mempelajari materi krisis air bersih, hal apa nih yang perlu kita tingkatkan? Ada yang mau? Saat menghemat pengguna air dalam kehidupan sehari-hari, serta menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar. Adalah menjaga kesadaran saya tentang kebersihan yang ada di lingkungan kita dan juga air bersih dengan kita menghemat air, lalu dengan kita membersihkan kualitas air yang ada di lingkungan kita dan menjaga agar airnya tidak cepat habis dengan menggunakan air secara efisien. Ya dari Jana ya untuk refleksinya. Beri tepuk tangan untuk Rizal dan Jana. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang krisis energi. Ya jadi Bapak harap nanti untuk pertemuan selanjutnya kamu sudah membaca materi tentang krisis energi. Ya Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video praktik baik saya, semoga dapat menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.